Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, dan kita insyaallah pada malam ini akan membahas bab tentang zihar dan hukum-hukum yang berkaitan dengan zihar ya. Nah, apa itu zihar, Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Ya. Zihar itu secara bahasa diambil dari kata az-zuhru. Ya. Min kulli syai'in khilafa al-batan. Zuhar itu ya adalah sesuatu yang nampak, ya, sesuatu yang nampak kelihatan. Zohir, kita mengenal istilah zohir, lawan kata dari batin itu, atau az-zuhru itu artinya punggung, lawan dari kata al-batn. Batn itu perut, az-zuhru itu punggung, al-batnu batin, batin itu perut. Dalam bahasa Arab ya, zuhru rajul misalnya, punggung seseorang, atau batnu ar-rajul, perut ya seseorang. Itu. Nah, dari kata inilah kata zihar itu diambil. Nah, maka ketika ada seorang laki-laki melakukan zihar terhadap istrinya, nah itu maksudnya adalah dia menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Dalam kalimat bahasa Arab ya, mereka mengatakan ketika melakukan zihar terhadap istri, anti alayya ka zohri ummi. Kamu istriku bagiku ya bagaikan punggung ibuku. Nah, dalam bahasa kita itu ya. Kamu bagiku wahai istriku bagaikan punggung ibuku. Nah, ini namanya zihar, Bapak Ibu. Zihar ya. Jadi menyamakan istri dengan punggung ibunya, ibu si suaminya. Itu namanya zihar. Lah kok kenapa diambil dari kata zihar? Lalu nanti apakah kalau misalnya ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, istriku engkau bagiku bagikan perut ibuku. Nah, itu gimana? Atau istriku engkau bagiku bagaikan kaki ibuku misalnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, untuk membahas itu kita harus tadi menyelesaikan atau menuntaskan kenapa kok syariat Islam mengambil istilah zihar ini. Ya, sebenarnya kebiasaan ini sudah terjadi sebelum syariat Islam turun. Jadi sebelum Allah mengutus Muhammad jadi nabi dan rasul, orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka biasa gitu melakukan zihar. Jadi istilah ini istilah yang sudah memang dikenal sebelum Islam datang. Jadi orang-orang jahiliyah itu ketika akan menceraikan istrinya, mereka menyamakan istri mereka dengan punggung ibunya gitu. Sebelum Islam datang bahkan. Jadi mereka bilang, kalau dalam bahasa Arab, anti alayya ka zohri ummi. Dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa kitanya, kamu istriku bagiku seperti punggung ibuku. Nah, di sini ada dua kalimat penting ya, punggung ibu. Nah,
Terus gimana kalau kata ibu diganti? Misalnya, kamu wahai istriku bagiku bagaikan punggung adekku, bagaikan punggung kakakku. Apakah harus dengan ibu? Nah, ini juga persoalan. Baik, yang pertama zihar. Disebut zihar Bapak Ibu. Di dalam kitab ya, fikih dijelaskan kenapa kok disebut zihar? Karena ya kalau kita kaitkan dengan hewan tunggangan, orang kalau naik unta, maka yang naiknya di mana? Punggung. Gitu. Jadi orang-orang jahiliyah itu menyamakan istri itu seperti tunggangan. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu dari situ awalnya. Jadi sesuatu yang ditunggangi gitu ya. Ya karena istrinya sendiri kan. Ditunggangi dalam arti ya berhubungan dengan istrinya, berhubungan suami istri, berhubungan badan dengan istrinya, mereka itu menganggap itu seakan-akan seperti menunggangi. Lah, kalau menunggangi sesuatu ya biasanya di atas punggung gitu. Nah, itu sejarah asal mula kenapa muncul istilah zihar itu. Awalnya dari situ. Nah, orang jahiliyah biasa bilang begitu. Ketika dia marah, berseteru dengan istrinya, lalu dia ingin menceraikan istrinya atau saking keselnya sama istrinya, dia mengatakan, anti alayya kazohri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah itu. Lalu ketika Islam datang, ya, mengoreksi kebiasaan orang-orang jahiliyah secara hukum berbeda. Kalau orang jahiliyah, zihar itu langsung berarti bermakna cerai. Dalam Islam tidak. Kata kamu bagiku bagaikan punggung ibuku itu tidak bermakna talak. Itu. Nah, ini koreksi syariat Islam terhadap orang-orang jahiliyah. Tapi hukum itu tetap dianggap ada. Gitu. Karena kebiasaan itu terus berjalan. Cuma bedanya kalau orang jahiliyah menganggap itu sebagai cerai, talak, dalam Islam bukan. Mereka tetap statusnya masih suami istri, cuma ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya tidak boleh bergaul, tidak boleh hubungan suami istri, itu konsekuensinya. Dengan perceraian ada persamaan, tapi juga ada perbedaan antara zihar dengan talak. Ya. Kalau talak, jatuh talak, tidak boleh selama perceraian itu ada, mereka berhubungan suami istri. Dan statusnya udah bukan suami istri, kalau talak. Tapi kalau zihar, kesamaannya dengan talak sama-sama tidak boleh berhubungan suami istri. Sama-samanya di situ. Perbedaannya, kalau zihar statusnya tetap sebagai pasangan. Jadi tinggal satu rumah, ya masih bisa gitu. Dan bahkan tidur satu ranjang masih bisa, tapi tidak boleh hubungan suami istri. Nah, itu bedanya zihar dengan talak. Dalam Islam zihar itu bukan talak. Orang jahiliyah menganggap itu talak. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, mulai kapan masalah zihar ini jadi pembahasan dalam syariat Islam? Nah, saat ada seorang sahabat menzihar istrinya, ya. Lalu kemudian turunlah surah Al-Mujadilah, ya, untuk menjelaskan tentang hukum zihar tersebut. Jadi ada seorang sahabat, ya, mungkin marah dia kepada istrinya, lalu dia menzihar istrinya. Dia mengatakan, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu turunlah surah Al-Mujadilah itu, ya, untuk menjelaskan masalah ini, yaitu Aus bin Somit, ya. Dia marah kepada istrinya namanya Khawlah bintu Malik bin Sa'labah. Nah, lalu dia, ya, mengatakan kalimat yang menyinggung istrinya tentu saja. Engkau bagiku seperti punggung ibuku.
Nah, maka di dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4 itulah diterangkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina yuzahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang melakukan zihar dari istri-istri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka ingin merevisi, meralat gitu apa yang mereka katakan. Aus bin Somit setelah menzihar istrinya Khawlah bintu Malik bin Sa'labah, ternyata dia ingin berhubungan dengan istrinya. Gitu. Nah, istrinya, lah kan kemarin kamu bilang engkau anggap seperti punggung ibumu. Lah kok kenapa sekarang kamu minta? Nah, itu ya. Lalu beliau datang kepada Nabi. Lalu diterangkan turunlah Al-Quran surah Al-Mujadilah ini. Yaitu orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, summa ya'uduna lima qalu, kemudian ingin meralat, ya, ingin meralat apa yang mereka katakan. Artinya tadinya kan dia ketika dia menganggap kamu bagiku seperti punggung ibuku, berarti kan mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana dia haram menggauli ibunya, gitu kan. Ketika ngomong gitu, dia mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya dia menggauli ibu. Nah, tentu Khawlah bintu Malik bin Sa'labah paham masalah itu. Lalu laporlah kepada Nabi, turunlah surah Al-Mujadilah. Nah, maka laki-laki, para suami yang sudah menzihar istrinya itu ingin balik, ya, ingin menghalalkan kembali, itu ada kafarohnya. Apa kafarohnya? Disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Yang pertama apa? Ya, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Bebaskan budak dulu sebelum mereka berhubungan badan. An yatamassa itu makna asalnya saling bersentuhan. Itu bahasa lain daripada jima, hubungan badan. Walaupun nanti ada sebagian ulama ya termasuk bersentuhan. Bukan hanya berhubungan badan, bahkan termasuk bersentuhan. Karena dengan begitu ya dia tadi menjadi haram menggauli istrinya, termasuk bersentuhan menurut sebagian ulama ya. Kalau dia ingin menggauli istrinya sementara dia sudah zihar, dia harus membebaskan seorang budak. Zalikum ya tu'azuna bih. Yang demikian itu adalah ya nasihat untuk kalian yang melakukan zihar, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Paman lam yajid, nah, kalau dia tidak mendapatkan budak untuk dibebaskan atau enggak ada uangnya untuk bisa membebaskan budak, maka alternatif keduanya fasiyamu sahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat. Ya, mau berhubungan dengan istrinya harus puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kuat nggak itu ya? Berat. Sebulan aja berat. Ini 2 bulan, apalagi bukan di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Tapi ya, syariat Islam itu kan ya, selalu ada alternatif yang ya, bisa dilakukan oleh umatnya. Nah, kalau itu tidak mampu ya, paman lam yajid fasiyamu sahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa, sebelum ya mereka berdua berhubungan. Paman lam yastati, nah, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi dia harus bersodakoh kepada 60 orang miskin, baru tuh boleh lagi berhubungan badan. Statusnya tetap suami istri. Selama si suami yang melakukan zihar tidak melakukan salah satu dari 3 alternatif itu, maka dia haram berhubungan badan dengan istrinya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, dari situlah kemudian zihar menjadi salah satu pembahasan penting dalam fiqhul Islam, al-fiqhu al-islami. Dan ini menjadi berlaku hukumnya sampai hatta yaumal qiyamah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, kemudian apa lalu hukum zihar itu? Nah, zihar itu ketika sudah terjadi
maka konsekuensi hukumnya adalah apa? Haram berjima. Suami haram menggauli istrinya sampai dia membayar kafarah. Nah, zihar itu juga ada dua macam Bapak Ibu. Ya. Ada zihar mutlak, ada zihar muakkad. Hanya dalam waktu tertentu saja. Nah, baik. Untuk menjelaskan masalah itu nanti kita akan masuk hadisnya. Nah, yang kedua, konsekuensi kedua Bapak Ibu, ya. Orang suami yang sudah melakukan zihar terhadap istrinya, selain dia haram menggauli istrinya, yang kedua haramun alaihi al-istimta', ya, dunal wat'i qabla al-kafarah. Haram juga bagi si suami, ya, al-istimta'. Istimta' itu bersenang-senang dengan istrinya, seperti bercumbu, bermesraan, berciuman, saling bersentuhan sebelum bayar kafarah. Itu nggak boleh juga menurut sebagian ulama. Konsekuensinya itu yang kedua. Tapi sebagian lain mereka menganggap oh enggak. Yang enggak boleh itu hanya berhubungan badan. Kalau berciuman, ya, bermesra-mesraan, saling bercumbu boleh. Menurut sebagian. Karena ya kataan yatamassa itu maknanya adalah jima. Menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat kedua, lah bercumbu, berciuman itu kan muqaddimah sebelum terjadinya jima. Maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan itu sebagai muqaddimah daripada jima, baik jima itu akhirnya terjadi atau tidak, tetap dianggap sama. Maka ada kaidah ma'adda ilal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang melakukan yang haram, maka dia pun haram. Menurut pendapat kedua, bercumbu, berciuman nggak boleh juga sampai dia bayar kafarah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu. Lalu yang konsekuensi terakhir, sekalian, orang yang sudah melakukan zihar itu adalah apa? Dia wajib membayar kafarah tadi. Wajib membayar kafarah. Tadi udah dijelaskan ya, berdasarkan surah Al-Mujadilah ayat 34. Apa tadi alternatif kafarahnya itu? Membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu wajib. Itu konsekuensi kalau orang sudah melakukan zihar. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sekarang mari kita lihat hadis yang pertama. Di dalam kitab Bulughul Maram hanya disebutkan 2 hadis saja oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna rajulan zuhara min imra'atihi summa waqa'a 'alaiha. Bahwa ada seseorang, ya seorang laki-laki melakukan zihar terhadap istrinya. Tadi dia mengatakan, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Berarti haram. Kemudian setelah zihar ternyata nggak tahan dia. Akhirnya menggauli istrinya. Nah, istrinya mungkin juga kalau Khawlah bintu Malik bin Sa'lamah berani menolak. Aus bin Somit tadi berani menolak. Tapi kan mungkin tidak setiap wanita bisa menolak hajat suaminya padahal suaminya sudah melakukan zihar. Terjadilah hubungan badan itu. Nah, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tahu bahwa hukum orang yang sudah menzihar istrinya itu haram menggaulinya. Dia terlanjur sudah menggauli istrinya. Tapi sahabat itu Bapak Ibu ya, orang yang betul taat kepada hukum yang sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dia ngerasa bersalah. Datanglah kepada Nabi faqal, lalu dia berkata, inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffir. Ya Rasul, aku menggauli istriku sebelum aku membayar kafarah. Itu gimana hukumnya? Qal, lalu Rasul berkata, fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallah. Jangan kamu dekati istrimu, kata Rasul, sebelum engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis rawahu al-arba'ah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah,
oleh Imam An-Nasa'i, Al-Bazzar dari Abdullah bin Abbas, dan ada tambahan dari riwayat Al-Bazzar, kafir wala ta'ud, kata Rasul. Kamu bayar kafarah dulu, jangan kamu ulangi. Kan sudah digauli duluan kan? Bayar kafarah dulu, jangan diulangi. Artinya kalau kamu mau ulangi, bayar kafarah dulu, kata Rasul. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini hadis yang pertama, ya. Dari hadis ini ada beberapa kesimpulan penting sekalian. Nah, kesimpulan yang pertama tadi, zihar itu ya, seseorang menganggap istrinya seperti punggung ibunya. Nah, lalu bagaimana hukumnya jika bukan dinisbatkan kepada ibu? Nah, para ulama mengatakan ya, ibu di sini ya, karena tadi hukumnya haram seseorang menggauli ibunya, maka setiap wanita yang haram digauli oleh dirinya atau dinikahi oleh dia, kedudukannya sama seperti ibu. Itulah yang disebut al-mahram, mahram dari si laki-laki itu. Mahram laki-laki selain ibu siapa aja? Selain ibunya, adiknya, kakaknya, bibinya, neneknya, siapa lagi? Nah, itu yang mahram mu'abbad, yang haram dinikahi abadi. Ya. Ibu, nenek, bibi, ya, adik, kakak. Ini mahram mu'abbad. Ada lagi nggak? Keponakan, ya, itu termasuk mahram mu'abbad, keponakan. Keponakan anaknya adiknya. Anaknya adiknya. Berarti keponakan kan? Nah, itu sami mawon keponakan ya. Nah, sama aja. Mertua, ya, mertua juga haram mu'abbad itu, mertua. Iya. Mertua itu mahram mu'abbad, mertua. Termasuk mantu perempuan. Mantu perempuan juga mahram mu'abbad. Bapak-bapak punya anak laki-laki, anak lakinya punya istri. Nah, maka istri si anaknya ini jadi mahram mu'abbad meskipun sudah cerai dengan anaknya. Mantunya itu kan dulu pernah tuh ada kasus seorang laki-laki menikah perempuan, lalu berzina dengan ibu si perempuan itu dengan mertuanya, ada kan? Akhirnya kan cerai itu mereka. Karena cerai akhirnya si laki-laki ini menikahi ibunya kan? Dengar ceritanya kan? Itu haram itu. Haram itu, nggak boleh. Andai pun misalnya dia ini belum menggauli istrinya itu, mantu itu haram mu'abbad termasuk. Mertua haram mu'abbad, mertua. Nah, itu. Naibnya nggak tahu. Apanya? Naibnya belum tahu ilmunya. Oh, naibnya belum tahu ilmunya. Berarti suruh belajar kalau gitu ya. Naibnya suruh belajarnya. Harusnya naib tahu harusnya kan. Maka ketika si laki-laki tadi mau menikahi mantan mertuanya, harusnya paham, wah ini nggak boleh gitu. Yaitu, tapi ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu dia menjadi haram hanya dalam jangka waktu tertentu. Contohnya siapa? Wanita itu haram dinikahi, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Ipar. Nah, istri dari kakak atau adik kita. Misalnya, ya, Pak Wikan punya istri. Nah, istri antum punya adik atau kakak perempuan. Selama istri antum jadi istri antum, maka adik ipar, kakak ipar haram. Tapi pas istri antum sudah meninggal, ini bukan doa, contoh Bu Tia ya. Jadi jangan ini contoh aja ya. Ya, nggak boleh double dari satu nasab, nggak boleh gitu. Maka itu ipar itu haram hanya dalam jangka selama masih jadi istri kita, saudaranya gitu. Nah, yang kayak gitu itu bisa nggak seperti tadi? Jadi perangkat zihar tadi, misalnya gini, kamu bagiku seperti iparku gitu misalkan, kayak gitu kan?
kamu bagiku seperti bibiku, kamu bagiku seperti adekku. Itu bisa enggak? Para ulama mengatakan sama. Tidak harus dengan ibu. Kenapa ibu? Karena ibu yang paling dahsyat keharamannya. Itu. Maka seluruh wanita yang menjadi mahram buat seseorang, ketika dia menyamakan istrinya dengan wanita yang mahram dia, hukumnya sama, itu zihar. Kalau ada laki-laki mengatakan, kamu bagiku seperti adikku sendiri. Nah, cuma konteksnya harus clear juga. Lalu apakah gini misalnya, tadi kan punggung ya, boleh nggak dengan anggota tubuh yang lain? Hidungnya Apa? hidungmu seperti itu. Kamu bagiku seperti hidung ibuku misalnya, itu kan dengan anggota tubuh yang lain. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ada yang memberikan syarat. Syaratnya harus sesuatu yang tidak boleh dilihat. Harus sesuatu yang tidak boleh dilihat. Apa berarti? Aurat. Kalau yang bukan aurat itu tidak termasuk. Seperti contoh, kamu bagiku seperti seperti hidung ibuku. Hidung aurat bukan? Bukan. Tapi kalau kamu bagiku seperti kepala ibuku. Kepala aurat bukan? Ya, aurat. Kamu bagiku seperti perut ibuku. Nah, itu sama kedudukannya, disebut juga zihar. Kata ibu juga bisa diganti dengan wanita-wanita yang menjadi mahram. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka si laki-laki tadi akhirnya dia tidak kuat, bergaulah dengan istrinya, maka dilarang oleh Nabi SAW. Itu nggak boleh. Terus kalau gitu gimana? Dosa. Terus apa konsekuensinya? Sementara kan harusnya tidak boleh menggauli sebelum bayar kafaroh kan? Ini udah terlanjur. Rasul bilang apa tadi? Kafir wala tu'id. Bayar kafaroh, jangan ulangi. Kalau diulangi, dosa. Itu pun dosa tadi yang sudah dia lakukan. Berdosa. Maka apa konsekuensinya? Nah, bertaubat. Kalau di dalam kitab fikih dikatakan fa'alaihi an yastaghfirullah min dzalik, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Ta'ala dari perbuatannya tersebut. Jadi nggak boleh tuh, harus dibayar kafarahnya dulu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu, tadi bahwa hadis ini menunjukkan seorang laki-laki yang menzihar istrinya, menyamakan dengan punggung ibunya atau dengan anggota tubuh lain dari ibunya yang haram dilihat. Nah, dia tidak boleh berjima dengan istrinya sampai dia membayar kafarah. Dan membayar kafarah itu wajib didahulukan sebelum berjima, yaitu. Jadi ini ya kesimpulan yang terakhir dari hadis pertama. Batin gimana? Kayak pantate ini batin. Enggak dijihari. Nah, ya harus diucapkan. Zihar itu harus diucapkan. Ketika terucap hukumnya berlaku, kalau belum diucapkan belum ya. Baru dalam ngen-ngen gitu ya, dalam batin. Nah, itu belum termasuk. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi ya zihar seperti itu. Nah, tadi ziharnya zihar apa? Mutlak apa muakkad tadi? Ini ziharnya mutlak. Mutlak itu dia nggak membatasi. Pokoknya saya telah menzihar istri saya. Nah, zihar itu konteksnya juga harus clear. Contoh gini, ada seorang suami bilang kepada istrinya, "Dek, kamu itu bagiku ya seperti..." Nah, oke, sebelum itu boleh enggak misalnya tidak menyerupakan dengan salah satu anggota tubuh, dengan salah satu anggota tubuh dari wanita yang haram dinikahi. Kalau tadi kan seperti punggung ibu kan, gimana kalau dia mengucapkan kamu bagiku seperti ibuku? Itu termasuk zihar atau tidak? Iya, termasuk zihar. Jika niatnya, nah kalau gini nanti tergantung
niat. Nah, kalau niat tidak perlu diucapkan, tapi diomongkan, cuma niat tidak perlu diucapkan. Ketika ada seorang suami bilang ke istrinya, kamu bagiku seperti ibuku. Niat dia apa? Mengharamkan dirinya untuk menggauli lalu yang terucap dari mulutnya, kamu bagiku seperti ibuku, kamu bagiku seperti adekku, kamu bagiku seperti bibiku. Niatnya memang untuk mengharamkan istrinya untuk digauli. Itu zihar juga, meskipun tidak disebut salah satu anggota tubuhnya. Cuma, nah, dalam hal seperti ini, termasuk bahkan ketika disebut, itu konteksnya ada konteks. Kalau seandainya ada suami bilang begini kepada istrinya, kamu itu bagiku seperti ibuku ya. Maksudnya memuji istrinya, pinter masak, gampang bergaul misalnya. Itu piye? Nah, maka inilah konteks namanya siyak al-kalam ya. Konteks ucapan dia itu dalam rangka untuk al-madah, memuji atau azam, mencela gitu ya. Nah ini nggak apa-apa. Jadi tidak setiap ucapan kamu bagiku seperti ibuku itu kalau konteksnya untuk memuji karena pinter masak misalnya, bukan zihar gitu. Nah, ini perlu dipahami ya gitu. Tapi ada nggak misalnya kalimat pujian yang menyebut anggota tubuh? Mungkin nggak itu terjadi? Gimana misalnya? Misalnya kamu tangannya seperti tangan ibuku atau tangan adekku gitu ya. Mungkin terampil misalnya maksudnya. Bisa juga. Tapi kalau konteksnya pujian, jadi zihar atau tidak? Tidak, karena tadi dia sebenarnya ingin memuji, terampil, tanganmu itu seperti bagiku seperti tangan ibuku atau seperti tangan kakakku gitu, pinter masak. Ya tentu. Tapi yang paling penting niat gitu ya. Karena mungkin ada orang yang bisa senyum, ada yang tidak. Mau memuji tapi nggak bisa senyum kan ada juga. Jadi tidak harus ya. Jadi niat, yang penting kembali kepada niat itu. Nah, jadi untuk al-madah memuji atau untuk azam mencela. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini tadi zihar mutlak. Nah ada zihar muqayyad, hadis terakhir. An Salamah bin Sohr radhiyallahu anhu qala, dakhala Ramadan, masuk bulan Ramadan. Fakhiftu an usiba mar'ati. Bulan Ramadan boleh nggak berhubungan badan di siang hari? Nggak boleh kan? Kalau berhubungan ada kafarohnya? Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut juga kan? Nah, akhirnya Salamah bin Sohr ini takut. Dia menggauli istrinya ketika masuk bulan Ramadan. Akhirnya apa? Fadhahartu minha. Aku zihar istriku. Aku zihar istriku dalam rangka apa? Menjaga diri. Akhirnya dia melakukan zihar supaya istrinya ngerti juga. Nanti kalau dia nggak kuat suaminya, supaya istrinya protes, kamu udah zihar aku. Kan gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Nah, aneh-aneh ya. Ya, tapi ya itu terjadi gitu. Itu terjadi. Ketika sudah zihar, tujuannya untuk menjaga diri supaya jangan sampai dia menggauli istrinya selama Ramadan. Nah, dan supaya istrinya ngerti juga. Maka pangkasapa li syai'un minha lailatan. Suatu malam terbukalah tubuh istriku, ya. Sesuatu yang menggoda suaminya. Nah, kelihatan ingkasaf li syai'un minha lailatan, tapi di malam hari. Malam hari sebenarnya Ramadan boleh nggak menggauli istri? Nah, sebenarnya halal. Tapi karena dia sudah menzihar, halal apa haram? Haram. Ya itu. Harusnya nggak perlu menzihar kan harusnya. Kalau nggak kuat tunggu malam kan begitu. Soalnya dia takut nanti suruh puasa 2 bulan kan itu masalahnya. Langgala kemaki ya. Nah ini Bapak Ibu ya, akhirnya nggak kuat dia melihat ada bagian tubuh istrinya yang nampak, terjadilah hubungan badan itu. Maka
Nah, datanglah dia kepada Nabi dan Nabi pun berkata kepadanya, "Harrir raqabah." Bebaskan budak. Fakultu ma'amliku illa raqabati. Aku bilang aku enggak punya budak ya Rasul. Ya, kecuali ya satu-satunya, itu pun yang sangat dibutuhkan. Ya, kalau gitu kata Rasul, pasum sahra ini mutata bi'ain. Puasalah kamu 2 bulan. Qultu wa hal asabtu allazi asabtu illa minas siyam. Apakah ya tidak ada yang bisa aku lakukan selain puasa? Kata Nabi, qal at'im tarokan min tamrin baina sittina miskinan. Nah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu, kalau kamu enggak kuat puasa, berilah makan ya berapa? 60 orang miskin. Nah, apa? Minimal 60 ya. Sittina itu minimal. Ya, minimal maksimal itu pokoknya 60, nggak boleh kurang dari 60. Ya, kalau mau nambah silakan aja, itu jadi pahala. Ya, itu. Ya, jadi 60 tidak boleh kurang dari 60. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini ziharnya mutlak apa? Muqayyad, muakkad. Yang mana? Mutlak itu tak terbatas oleh waktu. Kalau muakkad itu dibatasi waktu. Ini ziharnya muakkad atau mutlak? Mutlak ya, mutlak atau bahasa lain muqayyad ya, terikat oleh waktu. Berapa lama berarti dia zihar? 1 bulan. Nah, jadi zihar itu ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muakkad atau muqayyad bi zaman. Kalau gini kasusnya, setelah masuk bulan Syawal boleh nggak menggaulinya? Harus bayar kafarah atau tidak? Tidak. Nah, jadi kalau muakkad itu ya sesuai dengan waktu yang diniatkan. Gitu. Alasannya jelas tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di antara kesimpulan penting dari hadis ini. Nah, terus tadi yang kedua, hukum asal berhubungan dengan istri di bulan Ramadan itu boleh jika dilakukan di malam hari. Ya, jelas ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah ya. Itu. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum ya. Dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan berhubungan badan dengan istri kalian. Itu dibolehkan. Tapi karena dia sudah melakukan zihar, maka menjadi haram. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Saya kira itu. Terus yang terakhir nih, ada khilaf di antara para ulama. Kan tadi 3 ya kafarahnya. Bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayatnya tadi, ketika Allah menjelaskan tentang membebaskan budak dan puasa 2 bulan berturut-turut, ada kalimat min qabli an yatamassa. Tapi saat menjelaskan paman lam yastati fa'id amu sittina miskinan, nggak ada kalimat min qablian yatamassa, nggak ada. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau niat membayar kafarahnya memberi makan 60 orang miskin, boleh digauli dulu. Karena syarat sebelum digauli itu nggak ada menurut sebagian ulama. Tapi pada umumnya ya sama. Karena kata min qabli ayatamassa itu nggak perlu diulang, sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Jadi sama saja. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, yang bisa kami jelaskan tuntas ya. Jadi hanya 2 hadis. Udah paham tentang zihar ya? Ya silahkan. Tapi masalah zihar tadi tidak beda dengan talak ya, cuman kalau zihar tadi sebelum Islam sudah ada, kalau talak setelah Islam. Enggak, tolak juga sebelum Islam sudah ada. Sudah ada. Itu berlaku jarak sampai sekarang, sampai Islam. Iya, talak itu dari dulu sampai sekarang ada. Bahkan ya tadi sebelum syariat Islam datang, perceraian itu ada. Zihar juga ada, sama. Coba bedanya tadi. Kalau talak, apa bedanya dengan zihar? Persamaannya kan sama-sama haram bergaul dengan istri. Perbedaannya apa perbedaannya? Talak udah bukan suami istri. Nah, talak udah bukan suami istri, ya gitu. Dan ada masa iddah.
Ya itu. Zihar masih tetap statusnya suami istri. Itu Pak Juandi. Nah. Ampun jelas? Itu nomor 1 dan 2 mungkin nggak ada yang pilih ya. Yang paling laris itu yang ketiga ya. Ya karena budak udah nggak ada kan. Puasa 2 bulan berat. Misalnya ya bisa mau hubungan, kan habis maghrib langsung bisa nomor 3. Bagi-bagi. Iya. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau punya uang waktu itu ya bisa langsung. Sekali waktu atau bisa? Ya, bisa sekali waktu. Jadi langsung panggil 60 orang miskin. Kalau nggak manggil ya datangin. Tak cari 60 orang miskin. Gitu. Kalau 1 bulan 2 orang gitu. Ya dicicil. 1 bulan. Nah ini kan rupanya kan. Ya, nyicil. Nah ini pertanyaan penting ya. Nyicil bayar kafaroh dengan memberi makan 60 orang miskin, boleh atau tidak? Tapi sudah kebelet sekali. Ya boleh, tapi jadi lama kan. Waktunya jadi tambah lama. Itu kan Nah, ya ini pertanyaan penting lagi. 60 orang atau 60 porsi? Kalau kita kembali pada ayat Al-Quran, sittina miskinan, 60 orang miskin. Sampai kenyang. Ya, tapi in ta'azzara, jika dia uzur, nggak ada orang miskin 60, nggak ada, susah. Gitu, nyarinya susah. Yang ada cuman 10 orang miskin. Gitu misalnya ya. Nah, dalam kitab Minatul Alam dikatakan in ta'azzara, ya, kalau dia berhalangan untuk bisa menemukan 60 orang miskin, bisa memberikan ke 10 orang miskin dengan porsi masing-masing 6 gitu. Itu kalau in ta'azzara, kalau emang kesulitan. Porsi berarti. Enggak. Hukum asalnya orang 60 orang miskin. Porsi itu alternatif ketika kesulitan. Terus batasannya itu sampai gimana itu 60 orang miskin itu? Memberinya makannya itu Harus makanan. Oh. Ya, intinya cuma cari kenyangkan ya makanya. ya. Jadi memberi makannya itu ya yaitu mudda minal bur. 1 mud gandum. Berarti 1 mud gandum itu 1 mud segini ya. Berarti 1 kali makan gitu. It'am muddin minal bur itu. Nah, Kalau nasi kucing nggak boleh ya. kalau dalam kitab Minatul dikatakan ma yu'adilu khamsumi'atin wa sittina jiroman, yang kira-kira setara dengan 560 gram. 560 gram itu berapa kilo? 6 on. Ya kira-kira 6 on tuh, memberi makan 1 orangnya seperti itu. Dalam kitab ini ya, Minhatul Alam itu ya. Itu. Berserta lauknya nggak? Lauk. Nah, kalau dulu atau min tamrin ya. Tamar itu kurma. Dulu kurma dimakan pakai lauk atau tidak? Enggak ya. Kalau dikasih nasi bisa nggak langsung dimakan? Enggak, berarti supaya sempurna ya pakai lauknya. Itu. Nah, itu kalau di kan kut baladina ya, makanan pokok negeri kita kan bukan kurma ya. Tapi nasi, maka nasi itu ya pakai lauk gitu yang supaya enak dimakan. Ya itu. Jelas itu ya, Pak Anwar ya, Pak Supri. Baik, jelas ya. Nah, ya mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita ya, zihar. Jadi zihar. Maka hati-hati ya, jangan menyamakan istri dengan wanita-wanita yang menjadi mahram buat kita dalam keadaan ketika kita marah gitu ya. Karena menjadi haram nanti hubungan suami istri. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.